suruh dateng. Ya deh, tafadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ustazah Rifda dan Prof. Yumna dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Mega Melia dari kelompok 2 yang akan memandu jalannya presentasi hari ini yang berjudul Qalbu Wawi Walia Ibdal Ilal. Boleh di next slide. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman dari kelompok 2 yaitu ada Haila dan Syahira. Boleh di next slide, okay. Materi yang pertama itu ada Kolbu Alwawi Walia Ta'an, yaitu pergantian huruf waw atau ya yang menjadi ta. Selandia berikutnya. Sebelumnya kayak nah di sini ada huwa tahwilu harfi wawi awil ya'i ila harfi ta fi ba'dil kalimatil arabiyah. Jadi materi ini tuh membahas tentang fenomena unik dalam bahasa Arab, yang dimana huruf waw atau ya itu diubah wujudnya menjadi huruf ta pada kata-kata tertentu. Kenapa harus diubah? Karena biar lebih hemat energi atau lebih mudah dalam pengucapannya. Jadi lalu di mana kita bisa menemukan kata-kata ini? Uh, di Yaqau hazal qabu qaliban fi. Jadi pergantian ini tuh umumnya terjadi pada dua tempat. Yang pertama itu pada masdari babil mufa'ala wa tafaul, dan yang kedua ada di al asmailati asluha wawun awiyahun. Yang pertama pada bentuk masdar dari pola kata mufa'ala dan tafaul, dan yang kedua pada kata benda isim yang akar kata aslinya memang berawalan wow atau ya. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian syarat dari terjadinya perubahan supaya huruf waw atau ya itu bisa dianggap sah atau bisa diubah secara mutlak. Yang pertama itu uh, asyartul awal antakunal wawu awiliya ya fa'al kalima ayu fi awaliha. Syarat pertama itu huruf waw atau ya tersebut wajib berada di posisi fa kalimah. Jadi harus
huruf paling pertama dari akar kata asli. Kalau posisi waw atau ya-nya di tengah atau di belakang, maka rumusnya itu uh, nggak berlaku. Terus yang syarat kedua, asyartu sani an yakuna fi kalimati maknal istiqok awis silati bimasdarin muayyan. Nah, yang artinya syarat kedua atau kata yang baru terbentuk nanti harus punya hubungan keluarga, makna atau keturunan kata yang dalam bahasa Arab disebut istiqok. Boleh di next slide. Setelah tahu syarat-syarat dari yang tadi, kita masuk ke proses perubahan, yaitu marohid, marohilut takyir, yaitu yang pertama tahdidu fa'il kalimah haliya wa'un am ya'un. Langkah pertama itu kita harus identifikasi dulu akar katanya, huruf pertamanya itu waw atau ya. Terus yang kedua, asalnya iza kanatil fa'u wawan awyaan wa syurutu mutawafiratun tukrabu ta'an. Langkah kedua, jika misalkan huruf pertamanya memang benar waw atau ya, terus semua syarat dari yang tadi itu udah terpenuhi, maka bisa langsung diganti menjadi huruf ta. Asalis yaitu al harokah tabko kama kanat ala harfi asli wa tunqalu ila ta. Jadi langkah yang terakhir itu harokatnya itu nggak boleh diubah. Jadi harus harokat asli dari huruf waw atau ya, misalkan kalau misalkan dia doma, yang tadinya wu harus berubah jadi tu, nggak boleh jadi ta atau ti gitu. Boleh selain dia berikutnya. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu uh, uros, dari kata turos yang sering kita artikan sebagai warisan atau tradisi budaya. Kata turos ini aslinya berasal dari kata wa rosa atau uros. Terus yang kedua ada wijah, terus berubah jadi tija. Terus yang ketiga juga ada wakwa, berubah jadi takwa. Oke, baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Mega. Selanjutnya materi i'lal bitaskin. Boleh next slide. Nah, kita harus tahu juga nih i'lal bitaskin itu apa. I'lal bitaskin itu naklul harokat al harful illah waw awiya ila harfis sahihis sakin alladhi qablahu fayaskunu harful illah wa yasiru harfa mad. Jadi memindahkan harokat huruf ilat waw atau ya ke huruf sohih sukun, ke huruf sohih yang sukun sebelumnya, sehingga huruf ilat sehingga huruf ilat menjadi sukun dan berubah fungsi menjadi huruf mat atau pemanjang bunyi. Boleh next slide. Di sini ada syarat ya. Yang pertama, an yakun al harfus sahih qabla harful illah sakinan wal harokat ala harfil illah munasibah. Jadi huruf sahih sebelum huruf ilatnya ini harus sukun. Dan harokat huruf ilat harus sesuai. Misalnya domah itu untuk wawu dan kasrah itu untuk ya. Nah, di sini syarat keduanya idza kanat harokat fathah tuqallibu al wawu awil ya alifan ba'da taklil harokat. Wa hadza ma bainahu
ma bayanahul kitab. Fakulibatil waw alifan litaharoki litahar litaharokiha wan fitahan ma qablaha. Jadi jika harokata fathah setelah dipindah itu waw atau ya-nya itu diganti dengan alif. Nah, ini tuh yang dijelasin di buku ya. Jadi ini termasuk syarat khusus. Di buku itu dituliskan waw itu berubah alif karena ia berharokat dan sebelumnya ada fathah. Boleh next slide. Nah, di sini ada contohnya. Tadi disebutkan kalau misalnya huruf sahihnya itu sukun. Nah, di sini contohnya itu ada yakwulu. Nah, di sini huruf sahihnya adalah huruf ko. Ya, benar nih di sini sukun yakwulu. Dan huruf ilatnya itu harus sesuai harokatnya. Doma untuk waw dan dia untuk dan kasroh untuk ya. Di sini yakwulu, wow dia harokat adalah doma, jadi udah sesuai. Nah, yakwulu di sini dia ada perpindahan harokat yang tadinya yakwulu pindah harokat huruf ilahnya ke huruf sahihnya. Jadi kof yang tadinya sukun itu berubah jadi domah. Jadi yakulu. Waw yang tadinya domah menjadi sukun. Ya, di sini asluhu yakulu. Nukol libat at domah minal waw ilal tukol libat domah minal waw ilal kof as-sakin fasakanat al waw wasorot harful mad. Jadi asal katanya itu asal katanya yakulu harokat domah dari waw itu dipindahkan ke kof yang sukun nih tadi nih sehingga menjadi yakulu. Nah, di sini waw ini menjadi sukun atau berubah fungsi jadi huruf mat atau perpanjangan harokat. Nah, ini contoh yang kedua juga sama. Ya, ya biji'u. Ya, di sini huruf sohihnya ini sukun. Baknya ini sukun. Kemudian huruf ilahnya ini berharokat kasroh. Ini udah sesuai ya. Jadi karena kasroh itu untuk huruf ya. Lalu, supaya gampang mempermudah bacaan juga. Jadi di sini ada pertukaran harokat ya. Ba yang tadinya sukun menjadi kasroh, ya yang tadinya yang tadinya kasroh menjadi sukun. Asal katanya ya bi'u. Jadi ya bi'u. Nah, di sini ada contoh ketiga. Contoh ketiganya ini yang dimaksud dari syarat khusus ya. Di sini bisa dilihat asli katanya adalah yakhwafu. Nah, waw di sini itu harokat fathahnya ini, harokat pada wawunya ini enggak sesuai. Harusnya kan kalau dilihat dari contoh sebelumnya itu, waw itu harokat ilat domah, ilat waw ini harusnya harokatnya domah, tapi di sini harokatnya fathah. Nah, sesuai tadi syarat yang tadi, kalau ada konteks seperti ini, wawunya itu setelah setelah pertukaran harokat, wawunya ini diubah jadi alif. Di sini bisa dilihat setelah yakhwafu jadi yakhofu. Jadi bukan yakhaufu ya karena mengikuti syarat sebelumnya. Kalau misalnya wawunya ini dia fathah jadi setelah pertukaran harokat wawunya ini diganti jadi alif. Boleh next slide. Selanjutnya i'lal bil hadfi. Next slide. Jadi apa itu i'lal bil hadfi? I'lal bil hadfi itu wa hadful harfil illah alif aw waw aw ya minal kalimati ligor dil takhfifi wa taisiri fin nukti, yaitu membuang huruf ilat alif waw atau ya dari kata dengan tujuan meringankan dan memudahkan pengucapan yakunu hadfu fi salah sati mawadi al awal hadful fa'il mu'tallah wal wasani hadful ainil mu'tallah wasalis hadful lami al mu'tallah. Next slide. Nah, al-amsilah. Al-awal, hadful fa'i al-mu'tallah. Nah, di sini eh, kalimat aslinya ada iwdo. Ya, di sini kita menghapus fa mu'talnya, yaitu huruf waw. Min wado'a aslul amr iwdo wudifat al-waw allati hiya fa'il fi'al. Dan jadi dari wadoa,
Fil amarnya itu kan iudo. Nah, wawu di sini tuh dibuang jadi do ya di sini. Kemudian yang kedua hatful ainil mu'tallah. Amrun min qala asluhu kul. Iltiqo sakinan fahudifat al waw. Fil amr dari qala asalnya itu kul ya terkumpul dua sukun. Nah, di sini ada dua sukun. Nah, untuk menghindari pertemuan dua sukun di sini, maka waw jadi waw ainnya ini ain fiilnya ini dihapus jadi kul. Yang tadinya kul jadi kul ya untuk menghindari pertemuan dua sukun. Yang ketiga ada hadful lam al mu'tallah. Di sini contohnya ada irmi jadi irmi. Di sini amr min Roma aslu irmi hudifat alia allati hiya lam al fi'al. Fi'il amr dari Roma itu asalnya irmi ya di akhirnya ini dibuang jadi irmi gitu. Oke, selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjut ya, yang akan menjelaskan materi berikutnya Syahira Banu, disilahkan. Oke, selanjutnya itu ibdal. Apa itu ibdal? Ibdal itu wawat harfi makani harfi akhir wa huwa a'ammu min al-i'lal li'annahu yashmal huruf sahih wal mu'talah ala sawa. Jadi meletakkan satu huruf yang menggantikan huruf lain. Jadi ibdal ini lebih luas cakupannya dari i'lal tadi. Karena kalau si i'lal tadi dia hanya di huruf ilah, tapi kalau ibdal ini mencakup juga huruf sahih itu. Jadi dalam pembahasan ini ada dua jenisnya, yaitu di ibdal di huruf ilah dan juga ibdal yang terkait huruf-huruf tertentu selain huruf ilah. Ibdal yang pertama itu ada qalbu wawiyaan. Jadi mengganti waw dengan ya. Tuqallibal wawiyaan idza waqati sakinah ba'da kasar. Jadi waw diganti ya itu ketika sukun setelah kasrah waqa'at mutatarrifah ba'da kasar, di akhir kata setelah kasrah. Yang terakhir ada istama'at ma'al ya fi kalimati wa kanat ula sakinah, dan juga berkumpul dengan ya dan waw yang pertamanya sukun. Nah, di sini contohnya itu dari kata miuzan. Miuzan itu aslinya kan wazana, yang isim alatnya itu miuzan. Nah, di sini karena waw sukun jatuh setelah kasroh, si miuzan ini waw sukun jatuh setelah kasroh yang mimnya kasroh, jadi digantilah si, maka jadi ada kolbu waw dengan ya, karena waw sakinah pada kasar jadinya diganti jadi mizan, jadi biar lebih enak juga gitu dibacanya. Terus selanjutnya ada contoh saywida. Nah, di sini asalnya dari kata sada. Terus karena wawunya berkumpul dengan ya sukun sebelumnya, saywida, jadi wawunya diganti ya dan diidghamkan. Jadi sayyida gitu. Selanjutnya ada bagian yang kedua itu ada qalbu wawi wal ya'i alifan. Jadi waw atau ya diganti jadi alif. Tuqallibul waw wal ya alifan idza taharakata wan fataha ma qablahuma. Jadi waw atau ya diganti alif jika keduanya berharokat dan sebelumnya ada fathah. Ini contohnya dari koala. Koala itu aslinya koala. Nah, karena dia di sini eh, berharokat dan dua-duanya fathah, maka dari itu sesuai syarat yang tadi, wawunya diganti jadi alif, jadi kola.
Begitu juga dengan contoh yang kedua yang baya'a. Baya'a ini karena dua-duanya berharokat fathah, maka dari itu iya-nya diganti alif. Jadi ba'a. Oke, selanjutnya itu ada qalu wa ya hamzatan. Waw atau ya diganti jadi hamzah. Tuqalibul waw wal ya hamzatan idza tatarafat ihdahuma ba'da alif zaidah. Jadi ya, waw atau ya diganti hamzah jika keduanya berada di akhir kata setelah alif tambahan atau alif zaidah. Contohnya itu di sini ada qada ya. Dia tuh asli katanya qada yang masdarnya itu qada ya. Karena di sini ya di akhir setelah alif tambahan ada huruf ya setelah alif zaidah ini, maka dari itu sesuai syarat yang tadi ya si ya ini diganti dengan hamzah jadi qada'a itu. Lalu yang keempat ada ibdal ta minadal awizal awizai. Di sini ada إذا كانت فاء أو الفائل دالا أو ذالا أو زايا وبني على وزن افتعل أبدلت تاؤه دالا لأن هذه الحروف مجهورة والتاء محموسة فلا يتناسبان صوتيان. Jadi jika fa fiilnya berupa dal atau zal atau zai dan dia di dalam bentuk wazan ifta'ala, maka taknya itu diganti dal, zal, atau zai. Karena huruf dal, zal, zai ini huruf majhurah. Sedangkan si ta ini nih huruf mahmusah. Jadi biar dia, karena dia nggak serasi, maka diganti gitu. Nah, contohnya itu di sini ada itakaro jadi idakaro. Kenapa diganti jadi idakaro? Nah, karena di awalnya kan ini zakaro, kan dari wazan, terus diganti ke wazan ifta'ala, jadinya itakaro. Nah, karena tak di sini tadi dia huruf mahmusah jadi diganti ke huruf majhurah. Jadinya itu kan itakaro. Nah, tapi karena dia serupa maka diidghamkan. Jadi hasilnya itu idakaro. Begitu juga dengan contoh yang kedua itu yang istana. Dia dari wazan zana dari aslinya zana terus dimasukin ke wazan ifta'ala jadi istana. Nah, terus di sini taknya diganti dal. Terus zai dan dal ini kan berdekatan gitu kan, jadi bisa diidghamkan jadinya izana tuh. Lalu yang terakhir ada ibdal ta min shad aw dal aw ta aw za. Jadi idza kana fa'ul fi'il shad aw dal aw ta'an aw za'an, ini huruf itbaq wa buniya ala wazni ifta'ala أبدلت تاؤه طاء لأنه حروف إطباق تطبق فيها اللسان ولا تناسب مع التاء التي ليس فيها إطباق. Sebenarnya ini mirip sama yang sebelumnya, cuma beda di hurufnya aja. Jadi jika fa fiilnya itu huruf shad, dot, to, atau zo, yang disebut juga huruf itbaq, dan dibentuk dalam wazan ifta'ala, jadi taknya diganti to. Huruf-huruf itbaq ini membutuhkan posisi lidah yang mengadakan. Jadi kayak kalau tak itu nggak serasi gitu secara fonetisnya. Makanya diganti biar lebih selaras. Di contohnya ini ada istola. Dari kata sholat dalam wazan ifta'ala. Jadi apa? Jadi di sini tak di sini diganti dengan to karena fa-nya itu shad, istola ini adalah huruf itbaq. Jadi istola dia nggak diidghamkan karena bunyi shad dan to itu berbeda. Kalau tadi di itakaro itu itakaro karena dal dengan ta itu dia berdekatan, makanya itu bisa diidghamkan. Sedangkan kalau di sini si istola itu dia nggak diidghamkan karena shad dan ta itu berbeda bunyinya. Lalu selanjutnya contoh kedua itu ada ittoroba. Dari kata aslinya itu doroba dimasukin ke wazan ifta'ala jadinya kan ittaroba. Nah, karena tak diganti to, fa-nya itu dot, huruf itbaq, jadinya ittoroba gitu.
Oke, selanjutnya As'ilah. Baik, selanjutnya ada latihan soal. Boleh next slide. Yang pertama ada ma aslu kalimati turos. Man satu jib asdikoi. Apa asal kalimat dari kata turos? Tadi ada di PPT. Kalau gak ada yang mau jawab, kita yang tunjuk. Oke. Nah. Haikal, tafadhol. Uros, uros. Uros, sahih. Aslul kalimat uros, uros. Ditulis ya Kayla yang jawab. Nanti kirim ke Ustazah ya. Ya baik, Ustazah. Terus Stella, nama gua M Haikal. Naam, naam. Semua nastamir. As-soalus sani. Ayu kalimat al-atiyah fiha qalbul wawi ta'an. Ayul kalimat al-atiyah fiha qalbul wawi ta'an. Man satu jib. Ti. Anak ti. Rip, al-yahumaiza tafadholi. Jim tijahan ti. Tijahun, tijahan. Tijah, Tijahu. Naam, tijahun. sahih. Suma nastamir. Min ayyi jadrin ja'at kalimat tijahu. Ana Ada sauji Kai. Rip, ratu. Tafadholi ratu. wau jim ha. Wawu jimha sahih. Suma nastamir. Ma aslu kalimat taqwa. Ma aslu kalimat taqwa. Man satu jib. Ma aslu kalimat taqwa. Ana ukti. Taib Ukhti Rizka tafadholi. Al-jawab ba, yakni wa'wah. Naam sahih. Aslu kalimat taqwa wa waqwa. Nastamir. Mal i'lal bit taskin. Mal i'lal bit taskin. Man satu jib. Ma huwal i'lal bit taskin. Ana ukti. Taib akhi Imam tafadhol. Naklu harokat til harfil illah ila harfis sahih sakin qablahu. Naam sahih ya al-i'lal bitaskin huwa naqlul harakat harfil illah ila harfis sahih sakin qablahu. Syukran ahi. Suma nastamir fi i'lal yabyi'u mal harakat allati nukilat min wa min ayyi harfin. Man satu jib. Ukti. Ukhti Genia, tafadholi ukhti. Yang jim ya Ukti. Kasrah minal ya. Al-kasrah minal ya. Sahih, sahih, ukhti. Syukran. Suma nastamir. Next slide, ukhti. Nah, ma aslu kalimat yakul. Sama Ma Ukti. aslu anaam Siti Yuhanza. Tafadholi, Aslu ukhti. kalimat yakul yakni yakulu. Sahih. Aslu kalimat yakul wa yakwulu. Suma nastamir. Ayyul af'al al-atiyah fihi i'lalun bitaskin. Ayyul af'al al-atiyah fihi i'lalu bitaskin. Anak ai. Naam, Ukhti Asya, tafadholi. Yang C, yakumu. Naam, sahih. Yakumu. Syukran, Ukhti. Mana Stamir? Tanya jawab akan eh latihan soal akan dipandu oleh rekan saya Syahira. طيب شكرا أختي كيلا. طيب الآن
Nastamir ila soal ati mal i'lal bil hadaf. Apa itu yang dimaksud i'lal bil hadaf? Man satu jib? Ana ukhti. Nah, tafadhali Adinda. Yang jim ukhti hadafu harfil illa minal kalimati tahfifan. Tayyib, syukran. Al-ijabah yakni sahih hadfu harfil illah minal kalimati tahfifan, itu membuang huruf illah dari kata yang untuk meringankan ucapan. Tayyib, as'al nastamir ila su'alati fi'lul amr qi minal fi'li waqa man ladhi huzifa minhu. Man satu jib? Oke. Tayyib. Tafadhali utirida. Jim al-waw fa'ul fi'il. Tayyib, al-ijabah yakni jim al-waw fa'ul fi'il. Yang dibuang itu waw fi'ilnya. Suman nastamir fi'lu ya'idu asluhu yaw'id. Ayu naw'in minal i'lal bil hadaf hadha. Man satu jib? Anas Tafadhali uti Fatia. ijabah yakni hadzu fa'il. Naam, sahih. Al-ijabah yakni hadhu fa'ul fi'il. Yang dihapus ijabahnya itu fa'ul fi'il itu huruf pertamanya dari wa'ada. Summa nastamir fi'lul amr minal fi'lil roma huwa irmi. Mal ladzi hudzifa. Man satu jib? Fi'il amr dari Roma itu kan irmi. Apa tuh yang dibuang dari kata itu? Ayo man satu jib. Menurutnya, Nam tafadhalu ti Ersa. Rijabah Jim Halia Aulamul Fi'il. Nam sahih al-ijabah yakni ya lamul fi'il. Wah, masih ada. Nam, al-an soal ati yakni ma asal kalimah min mizan. Man satu jib. Nam tafadhol ayo Bimo. Mizan, jim. Jim, al-ijabah miuzan sahih. Jadi asal dari mizan itu miuzan. Syukur ayo Bimo. Uma nastamir ma asal kalimah min qala. Man satu jib. Apa asal kata dari qala? Apa udah semua? Ayo man satu jib. Walau fi Naam, saya Tihanza al-ijabah yakni qawala. Wow, barokat fathah. Taib. Ya, sekarang kesimpulan dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Di sini iklal khusus untuk huruf ilat, alif, waw, ya. Jenisnya ada 3, yaitu ada kolbu, taskin, dan hamzah. Sedangkan ibdal umumnya itu untuk semua huruf dibagi menjadi ibdal mu'tal atau pergantian huruf ilat dan ibdal sahih atau pergantian huruf konsonan kuat seperti ta ke dal atau to. Dan selanjutnya di sini ada ilal bil qalbu adalah bagian dari ibdal, sedangkan ilal bil taskin dan hafs bukan bagian dari ibdal karena tidak ada pergantian huruf, hanya ada pemindahan harokat atau pembuangan. Baik, demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dikembalikan ke Ustazah Rifda. Oke, kita buka bab pertanyaan dulu mungkin. Ada yang mau bertanya sebelum kita tambahkan? Nggak ada ya, nggak ada bertanya itu. Udah paham atau bertanya-tanya? Insya Allah sudah paham ya. Baik teman-teman, Alhamdulillah kita sudah mendengar penjelasan dari teman-teman kelompok 2 ya. Bentar, saya bukakan dulu. Bukakan materinya. Hmm. Oke, sebentar harus ada share screen ya. Oke, jadi kemarin, hari ini dan kemarin kita belajar tentang iklal dan ibdal, ya kan? Kalian udah tahu kan perbedaan iklal sama ibdal? Bimo, kamu udah tahu belum perbedaan iklal sama ibdal, Bimo? Udah tahu belum, Bimo? Apa perbedaan dari iklal sama ibdal? Nggak tahu, Ustazah. Apa? Nggak tahu. Oh, oke, siap. Jadi Bimo, apa perbedaannya kira-kira nih teman-teman? Yang Kayla yang presentasi hari ini. Apa perbedaannya Ilal sama Ibdal? Kayla? Ya, Ustazah. Mm-mm. Kalau yang anak paham, kalau Mm-mm. ILL itu perubahannya Mm-mm. aja ya Ustazah. Maksudnya perubahan harokat. Dia fokus di harokatnya. Terus kalau misalnya ibdal, itu ada pergantian huruf ya Ustazah. Oke, siap. Jadi benar, jadi teman-teman sebenarnya kalau misalnya kita mau gampangnya, ilal itu sebenarnya perubahannya pada huruf ilah. Hmm, gitu ya Ustazah. Jadi Bimo tahu nggak huruf ilah apa aja? Kenapa, Jadi Ustazah? huruf ilah itu apa aja? Nggak tahu. Huruf ilah itu apa, teman-teman? Huruf ilah itu adalah alif, wawu, Wow dan dan ya. ya. Pokoknya Bimo kalau ketemu alif, wawu, dan ya itu dinamakan huruf ilah. Kenapa sih? Ya karena dia banyak perubahan ya. Tapi memang penamaannya namanya huruf ilah. Jadi teman-teman udah punya PDF yang ini belum? Belum ya? Belum, Ustazah kirimin. Oh iya iya iya. Kemarin baru ngirim ke Nabila aja, Nabila Rahma. Lupa Ustazah. Nanti kita ada kirim ke Ale ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya gampangnya, iklal itu adalah proses asimilasi atau proses perubahan gitu aja ya. Kalau asimilasi kayaknya kita ketinggian gitu ya. Gampangnya itu adalah proses perubahan yang terjadi pada huruf ilah. Nah, huruf ilahnya itu yang diomongin tadi sama Bimo, yaitu adalah huruf alif, wawu, sama ya. Nah, kalau misalnya selain huruf ilah, maka dinamakan dengan ibdal. Jadi kalau huruf sohih atau huruf selain alif, wawu, sama ya, itu namanya perubahannya namanya perubahan huruf ibdal. Sebenarnya teman-teman kelompok 1 dan kelompok 2 itu, tadi kelompok berapa Kayla? Kamu kelompok 2 kan? Kelompok dua Ustazah. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah bagus penjelasannya. Jadi sudah menjelaskan ilal sama ibdalnya. Cuman mungkin kita harus menyamakan persepsi dulu nih. Apa tuh ilal sama apa itu ibdal. Sampai di sini ya, kita udah menyamakan persepsi kan. Apa itu ilal sama apa itu ibdal. Nah, sekarang kita
lanjut ke iklalnya. Iklal itu tadi apa? Perubahan, ya, perubahan pada huruf ilah gitu ya, atau huruf-huruf alif, wawu, sama ya. Ini dibagi tiga, nak. Dibagi tiga. Yang pertama adalah iklal bil qalb, ya. Kolom itu pasti diganti-ganti, artinya diubah dari A ke B, A ke C, dan sebagainya. Kayak gitu ya, namanya kolbun, diganti-ganti. Nah, kemudian iklal bitaskin. Kalau iklal bitaskin itu berarti disukunin, tapi dia ada syaratnya. Coba kita akan lihat ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ilal bil hafad. Bil hafdi itu adalah dihapus. Jadi yang kalau iklal bil qalb itu diganti ya, diubah. Iklal bil taskin disukunin. Iklal bil haf dihapus. Ya kan? Itu gampang. Gampang kalian bisa memahami itu. Artinya ada tiga jenis. Kalau nggak diganti atau diubah, ya udah diganti sama sukun. Kalau nggak dihapus gitu. Ustazah sebenarnya buat apa sih iklal ini? Sebenarnya nak, kenapa kita belajar iklal? Supaya kita tahu nih perubahan dari kata demi kata. Nanti kalian, kita semua bisa bertanya-tanya, kenapa kok kata ini jadinya seperti ini? Kenapa enggak seperti ini? Nah, itu menjawab kenapanya. Oh, ternyata ada perubahan yang panjang di dalamnya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya dalam ngomong atau dalam tulisan ya kita nggak akan menulis perubahan tersebut, tapi paling nggak kita tahu ada bentuk perubahan-perubahan ini gitu ya. Nah, coba kita review yang pertama yaitu adalah ilal bil qalb. Nah, ilal bil qalb itu tuh yang digaris di apa namanya? Di apa? Di bold nih sama Ahi Farid, yaitu adalah mengganti huruf ilat dengan huruf lainnya. Huruf ilah dengan huruf lainnya atau huruf sahih. Kan Ustazah udah bilang tadi, kalau ilal bil qalb itu berarti diganti. Berarti huruf ilah ini, alif wawu ya ini diganti dengan huruf ilah lainnya atau huruf sahih yang sekiranya memudahkan tuh dalam ngomong atau dalam pelafalan, pokoknya memudahkan intinya ya. Nah, kemudian huruf-huruf yang telah diubah dalam proses ilah disebut huruf mungkolabah. Ini tambahan maklumat aja, tambahan informasi, namanya huruf mungkolabah karena sudah dikolabkan ya kan, bil qalbi kan. Nah, ini adalah pembahasannya banyak nih ilal bil qalb karena sebenarnya banyak huruf yang diganti. Nah, contoh nih, mengganti huruf alif dan ya menjadi wawu. Nah, contoh nih, coba Bimo, kamu baca nih. Apa nih kalimatnya? Syahada. Syahada. Nah, aslinya itu adalah syuhida, ya kan? Nah, diganti tuh Bimo. Alifnya menjadi wawu ya, mengganti huruf alif. Jadi gini, kalau maklumnya, maklum Bimo tahu nggak fiil maklum itu apa? Pak. Nah, fi'lil maklum itu adalah fi'lil yang aktif. Artinya kalau Bimo syahada berarti Bimo melihat. Nah, kalau fi'il majhul itu adalah pasif. Fi'il majhul itu adalah pasif. Pasif itu misalnya kalau tadi syahada Bimo melihat dan teman-teman melihat. Nah, kalau pasif itu berarti dilihat, artinya kita menjadi objeknya, nggak aktif ya, pasif. Makan sama dimakan, beda kan? Kalau makan aktif, kalau namanya fiil maklum. Kalau dimakan itu berarti majhul, berarti fiil yang nggak aktif. Apa tadi pasif? Nah, fiil pasif itu caranya gimana? Fiil pasif itu berarti domu awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Didomahkan awalnya, huruf awalnya didomahkan. Ini kalau misalnya fiil madi ya. Didomahkan awalnya, dikasrohkan sebelum akhir. Semoga kalian bisa memahami kalimat ustazah karena kita tidak memakai saburoh ya. Nah, contoh nih, Bimo, ada kata kataba.
Teman-teman, jadi gimana Bimo? Kata ba majhulnya berarti apa? Domah didomahkan awalnya dikasrohkan sebelum akhir. Berarti gimana teman-teman? Tiba. Kutiba. Bagus. Coba Haikal. Kalau misalnya jalasa berarti Julisa. Julisa. Betul. Nah, teman-teman, ini ada kasus. Kasus Ustazah, what the problem? Say ya. Kasusnya ini syahada. Mau kita jadikan ke fi'lul majhul, mau kita pasifkan. Berarti kan didomahkan awalnya di kasroh sebelum akhir. Jadinya syuhida. Tapi gimana baca pertemuan antara wawu dan alif, domah dan alif ini gimana bacanya nggak bisa dibaca. Ini nggak bisa dibaca kan? Gimana? Haikal pernah nggak ketemu matobi'i tapi domah ketemu alif? Ada nggak rumusnya? Kan Itu nggak nggak jelas ada, Ustazah. nggak ada. Makanya Nah, ganti jadi huruf bagus. waw. Apa kata apa Haikal? Kamu ngomong apa nggak jelas? Itu Apa? kan tadi kan jadi kan ternyata syahada nih. Terus Mm-mm. di proses majuhul kan, jadi di tulisan kayak syuahidanya ini tuh nggak jelas. Nah makanya dia itu jadi Mm-mm. di kenapa? Karena huruf alif atau huruf ya yang didahului oleh huruf hijaiyah yang berharokat doma itu dia jadi Mm-mm. waw karena waw itu identik dengan doma. Bagus, Mumtaz. Bagus teman-teman, sesuai yang dikatakan sama Haikal. Jadi ini ada perubahan nih, sesuai tadi perkataannya Haikal dijadikan syuhida. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada lah ya, insya Allah. Begitu juga dengan nakosha, jadinya nukisha. Hadasa fihi i'lal, ya. Ini usah baca yang bawah kalau kalian bertanya-tanya. Hadasa fihi i'lal, terjadi di dalamnya sebuah i'lal. Apa yang terjadi, nak? Wahwa yaitu kulibat alif, alif yang diganti menjadi wawu, li'annaha karena dia waqa'at terletak setelah domah. Sampai di sini ada pertanyaan gini ya? Tidak Ustazah, insya Allah paham. Aman ya. Jadi hadasa fihi i'lal, terjadinya i'lal yaitu dengan menggantikan alif dengan wawu karena setelah domah sesuai yang dijabarkan sama Haikal. Bagus, good job. Wah, ini kalau dibahas satu persatu kayaknya kita menjadi 4 SKS. Kan udah dibahas kelompok kemarin, sebenarnya sudah nge-review aja ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ya sukun setelah doma. Kalau tadi kan alif terletak setelah doma. Kalau sekarang ya sukun terletak setelah doma. Ya, contohnya apa? Aikodo. Aikodo fiil apa ya? Fiil apa, Rida? Aikodo. Rida fiil Aikodo fiil apa, Rida? Mana Mabadi. Rida? Apa? Fiil apa, nak? Nggak apa-apa, jawab aja. Film Madi bukan Ustazah? Ah? Film Madi bukan? Betul, pintar. Betul, betul, bagus. Jangan, jangan ragu ya, jawab aja. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa banget. Kan kita lagi belajar. Kalau ada salah berarti kita sedang belajar berproses, ya kan? Nah, ini kita ketemukan ya proses ketika ya sukun ya terletak kolbun ya sukun ini nanti terletak setelah doma ini adalah di fiil mudhore ya. Keadaan ini ditemukan dapat ditemui yaitu pada fiil mudhore ya. Contohnya Aikodo itu fiil mudhoreknya yang kita tahu adalah yukidu, ya kan? Aikodo yukidu, aisara yusiru. Tapi nah, hakikatnya itu bukan aikodo yukidu, tapi yuikidu.
Muikidun. Isim fa'ilnya juga ya. Muikidun jadi mukidun. Ini yuikidu nggak ada. Kalau dalam bahasa Arab tuh ada namanya diftong. Diftong itu ketemu dua vokal. Yui, yu, I itu nggak ada dalam bahasa Arab. Yui itu nggak ada. Karena itu memberatkan. Makanya digantilah menjadi yukidu. Ya, sampai sini. Hadasa iklal, hadasa fihi iklal, wahwa kulibat ya usakinah, ya. Terjadinya iklal di sini adalah digantikan ya sukun dengan wawu karena li'anaha, karena dia waqa'at terletak setelah domah. Aman? Aisara aslinya Yuisiru, ya kan? Aisaro karena ini kan hurufnya ini A ya. Ya ini harusnya kan tetap yang depan, ya yang depan ini adalah huruf mudharaahnya gitu kan. Aisaro Yuisiru, fa'u fiilnya diganti jadi Yusiru gitu ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Aman kayaknya. Oke, setelah itu kita skip ya. Jadi Ustazah harapkan nanti bisa dibaca ulang. Artinya ini adalah iklal bil qalb. Jadi banyak gitu ya mengganti huruf alif dan ya wawu, kemudian mengganti huruf wawu menjadi ya. Ini bisa dipahami. Tapi kalau misalnya nanti dalam proses belajar kan Ustazah nggak jelasin semua, takutnya kita nggak punya banyak waktu gitu ya. Nah, kalau misalnya proses belajar kalian ada pertanyaan, boleh kita diskusikan bersama. Mengubah huruf wawu menjadi ya ini sudah dijelaskan juga sama kelompok sebelumnya. Nah, kita akan langsung kepada iklal yang kedua. Iklal yang kedua apa, Bimo? Tadi iklal yang pertama iklal bil qalb. Yang kedua adalah iklal bil mana Bimo? Hilang. Ya sudah kita tanya sama Mega. Yang kedua berarti apa Mega tadi kamu presentasikan, Nak? Ilal bitaskin. Betul sekali. I'lal bitaskin itu gampang banget. Kalian pasti bisa ya. I'lal bitaskin namanya juga taskin. Nah, berarti dia melibatkan sukun, ya kan? Melibatkan hal yang urgent di sini adalah sukun. Tapi prosesnya bagaimana Ustazah? Nah, prosesnya itu adalah memindahkan. Jadi tidak serta-merta kita itu mengadakan sukun. Enggak, tapi dia memindahkan sukun dari huruf sohi ke huruf ilah. Perhatikan ya, dipindahkan sukunnya dari huruf sohi ke huruf ilah. Jadi kayak tuker posisi, tuker harokat supaya bisa dibaca. Coba ya Ustazah, gimana contohnya? Coba dibaca Ratu. Kalimatnya adalah Yesu. Yasunu. Betul, teman-teman. Kalimat pertamanya adalah Yasunu. Itu kalimat yang udah kita dapatkan, ya. Ini adalah kalimat yang kita udah dapatkan secara asli. Tapi secara asli kita udah dapatin lah dia udah melalui proses ya. Kita udah ngomongnya ya sunu gitu ya. Aslinya apa Ratu? Aslinya adalah Yasunu. betul. Coba perhatikan nak teman-teman kita bandingin ya. Aslinya adalah yaswunu ya kan? Sotnya sukun, wawunya domah. Kemudian terjadilah iklal bitaskin. Iklal bitaskin itu dengan sukun, tapi sebenarnya kita mengubah harokat sukunnya. Jadi kayak ditukar posisi harokatnya. Jadinya ya sunu. Yang tadinya harokat huruf sohi kita kasihkan kepada huruf ilah. Yang huruf ilah kita kasihkan kepada huruf sohinya, harokatnya. Nah, makanya jadinya ya sunu. Ya'isu artinya awalnya adalah ya Yesu. Susah bacanya ya. Ya Yesu. Maka jadi adalah Ya'isu. Majalun, nah majalun ini ada iklal dan iklal bitaskin dan iklal apa nak? Bil qalb ya tentu ya. Awalnya adalah majaulun asalnya. Iklalnya jadi awalnya majwalun
kemudian terjadi iklal jadi majaulun, diftong atau pertemuan dua vokal au itu di sini tidak dipakai, jadinya diganti menjadi majalun. Nah, jadi di sini ada bisa ya Ustazah prosesnya ber masih prosesnya masih apa namanya bisa dua kali proses kayak gitu bisa banget prosesnya jadi nggak cuman sekali misalnya iqlal bitaskin aja bisa jadi dia eh, prosesnya ada double kill ya double iqlal di situ boleh banget ya. Tapi nak kita jangan risau, artinya kita nggak akan melakukan penelitian terhadap hal-hal tersebut. Artinya kita nggak usah melakukan ilal dengan diri kita sendiri. Artinya kita apa ya berinisiatif untuk melakukan ilal. Ndak. Ahli bahasa Arab, para ulama-ulama terdahulu kita, alhamdulillah ya, semoga mereka dirahmati oleh Allah, telah memudahkan kita dengan membahas hal-hal tersebut. Jadi kita udah dirumuskan gitu ya. Hadasa fihi i'lal wa huwa nukilat harokatil waw terdapatnya i'lal yaitu adalah mengganti harokat waw atau ya kepada harokat huruf sohi Ustazah bilang tadi Qoblaha li'annaha mutaharika ba'da harfi sohi sakin ya karena dia mutaharika setelah huruf sohi yang disukun. Susah kalau setelah huruf sohi yang disukun kemudian ada huruf ilah yang mutaharika itu susah ngomongnya. Ya isu majwalun nah itu tuh susah. Nah sampai sini ada pertanyaan i'lal bitaskin. Bimo kamu dapatkan nak? Ini kenapa balik lagi ke Mujalun ini yang Mana? Munasabah ya? Itu. Oh iya, al-munasabah itu karena dia itu kan majaulun. Ini kemudian para ulama ini m- masih susah untuk diucapkan gitu loh, Bimo. Nah, makanya terjadilah ini iklal juga nih, ya kan? Iklal juga jadi majalun. Ustazah, apakah ada contoh-contoh kalimat lain? Tentu ada ya, Bimo. Maksudnya ada kalimat lain yang tiba-tiba ada terjadi dua iklal gitu, Bimo. Iklal bitaskin ada, kemudian iklal bil qalb ada. Nah, kemudian jadinya akhirnya adalah majalon. Jadi Bimo ini tuh double ya, artinya dia melalui dua iklal. Iklal yang tadi yang pertama iklal apa namanya, Bimo? Iya, kayak Betul, bikolab ganti kan? Ini ah, tadinya kan wawu diganti dengan alif. Ada nggak di atas? Nanti kalian cek sendiri ya. Gitu ya Bimo ya. nah, Dicek. Oke, bagus. Nah, teman-teman, yang terakhir nih, iklal bil hafdi atau dengan menghilangkan huruf ilahnya. Gampang banget kalau ini tinggal diganti-ganti aja. Nah, tapi biasanya terjadinya di fiil mu'tal ya mesti ya. Misal ajwaf nakis lafif mafruk. Nah, teman-teman masih inget gak misal ajwaf nakis itu apa? Masih. Apa itu, Haikal? Misal ajwaf nakis. Jadi begini anak-anak. Jadi singkatnya aja tuh fi'il mu'tal adalah fi'il yang terdapat huruf ilat di dalam kalimatnya, baik itu di awal, tengah maupun akhir. Gitu. Nah, kalau Mm-mm. misalkan ilatnya itu di awal, itu disebut dengan fi'il mu'tal misal. Nah, fi'il mu'tal misal itu ada dua. Ada misal waw, ada misal ya. Kalau misalkan misal waw itu ada beberapa kondisi ketika dia ditasrifkan kepada fi'il mudhari dan fi'il amar itu huruf wawnya itu hilang kecuali dengan wazan fa'ila yaf'alu if'al dan juga fa'ula yaf'ulu uf'ul kayak gitu. Contoh wajila yaujalu ijal terus wajuha yaujuhu ujuh kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan fi'il mutal ajwaf itu adalah fi'il mutal yang huruf ilatnya itu ada di tengah kalimat. Nah, itu ajwafnya itu ada ajwaf waw, ada ajwaf ya gitu. Contoh misalkan kayak ajwaf waw qala yaqulu kul
asalnya qawala yaqulu ukul kayak gitu. Nah, kalau fi'il mu'tal nakis itu huruf ilatnya itu ada di akhir kalimat. Nah, ada namanya apa namanya nakis alif. Itu nakis alif itu bisa berupa waw atau ya. Ada juga nakis waw dan juga nakis ya kayak gitu. Nah, kalau misalkan lafif itu fi'il mu'tal yang huruf ilatnya itu ada dua di dalam kalimat tersebut gitu, dan kondisinya itu berdekatan. Oke, bagus. Terima kasih banyak, Haikal, udah jelasin ya. Sangat memudahkan Ustazah. Nah, teman-teman, sesuai yang dikatakan Haikal, nah, i'lal bil hafdi ini, nanti contohnya adalah kata wako'a, ya. Kemudian, fi'il mudhoreknya adalah yaqo'u, ya. Kemudian ada hudifat fa'u fi'lihi, ya, karena wa-nya kan ya wa di sini kan harusnya ada wakoa, kemudian ada wawunya, ya, kemudian wawunya dihapus, ya, jadinya ya kau aja, nggak usah pakai wa-nya, nggak usah diikutkan. Bimo, mana fa'u fi'ilnya Bimo? Ya kau fa'u fi'ilnya mana? Bimo terus Ustazah. Oh ya, baik. Apa Nanti tuh yang lain. ini? Ya kok fa'u fiilnya mana? Kawan-kawan saya belum connect. Oh, oke, siap. Jadi teman-teman ada kata wako'a. Wako'a ini terdiri dari fa'u fiilnya yang di depan wawu. Qofnya ainu fiil dari kata fa'ala, ya. Fa'ala ainu fiil, lamnya adalah ain, ya. Kemudian ke mudhore itu fa'u fiilnya di mana? Jawabannya adalah di mana Bimo? Tadi fa'u fiilnya apa kalau di madi? Fa'ala. Berarti fa'u fiilnya adalah wawu. Nah, ketika di mudhore, fa'u fiilnya adalah dihapus. Fa'u fiilnya dihapus jadinya yaqo'u. Fiil amarnya adalah ko, ya, hudifat fa'u fiilnya dihapus. Jadi gitu ya Bimo ya. Artinya kalau misalnya i'lal bil hafdi dan teman-teman semua i'lal bil hafdi itu ada yang dihilangkan. Gampang banget. Kalau bitaskin kan kita pakai proses kayak mindah-mindah harokat gitu ya, bil qalb apalagi karena kita ada rumusannya kan, ada rumusannya, ini diganti A, ini diganti B, ini diganti C gitu kan. Nah, kalau iklal bil hafdi menurut Ustazah ini iklal paling mudah. Kenapa Ustazah? Karena dia adalah iklal yang cuma ngapus doang. Enggak pakai proses yang lama ya. Eh, Kola, ya, dari kata koala yakulu. Nah, ini iklal bil hafdinya. Kalau yakulu kan tadi udah ada ya, iklal apa nak? Ini Syahira tadi kamu iklal apa nak? Yakulu iklal bil. Kok lupa sih tuh? Iya. Taskin, Kalau Ustazah. betul iklal bitaskin kan yakulu. Iya, siap. Nah, iklal bitaskin, siapa tadi yang jawab? Kaila ya? Apa Kaila pas yang jelasinnya? Apa Ustazah? Oh, siap, siap. Nah, makanya di strip ya di sini karena ini bukan ilal bil hafdi, ini ilal bitaskin. Wulu tadinya, kemudian diganti jadi yakulu. Nah, ilal bil hafdinya di mana? Di kulnya. Hudifat ainu fi'lihi. Mana ainu fi'lihi ya? Koala. Wa-nya itu dihapus, jadinya kul. Emang kita mau ngomong cool, ada wawunya cool, gitu kan susah ya, nak ya. Nah, itu kan dihapus aja, bibir kita moncong-moncong nanti kalau misalnya nggak dihapus. Nah, ini iklal bil hafdinya.
Sama juga Yarmi ini bukan ilal bil hafdi. Nah, ilal bil hafdinya ada di irmi. Hudifat selamu fi'lihi ini ya. Irmi dihafdikan. Kemudian baki. Nah, ini wako yaki. Afan Ustazah bacanya baki tadi. Yaki. Ini hudifat fa'u fi'lihi karena harusnya ada wawu nih di sini. Wayaki. Yawaki nggak bisa kan? Jadinya yaki. Nah, hudifat fa'u fi'lihi lawalamu fi'lihi jadinya ki. Ustazah, mungkin kalian bertanya-tanya, Ustazah, kok bisa sih ini dihapus yang ini dihapus yang ini. Itu udah ada rumusannya. Ya, artinya kita ini tinggal mempelajari atau mereview ulang. Karena pada dasarnya kita udah dirumuskan ya sama para ahli-ahli bahasa itu sudah dirumuskan. Ini tinggal di ini aja, dipelajari ulang. Nah, yang ibdal tadi apa nak? Kalau iklal terjadi pada huruf ilah, berarti kalau ibdal terjadi pada huruf huruf apa? Jangan fatia fatia. Kalau iklal terjadi pada huruf ilah, maka ibdal terjadi pada huruf Huruf sahih. betul huruf apa nak? Betul tapi enggak Huruf dengar. sahih. Betul, terjadi pada huruf sohih ya. Jadi kalau iklal terjadi pada huruf ilah, kalau ibdal itu terjadi pada huruf sohih. Nah, tadi udah dijelasin juga sama teman-teman kelompok 2. Ibdal, contoh nih, ibdalan dal berarti diganti dengan huruf dal. Ya, ibdal dalan berarti diganti huruf dal. Apa yang diganti huruf dal? Apabila ya ketika wazan ifta'ala berupa huruf dal, zal, zai dan ta zai, maka huruf ta-nya berubah menjadi dal. Contohnya ya, dafa'a ya wazan ifta'alanya, ini wazan ifta'ala ya teman-teman. Jadi bentuknya adalah bentuk ifta'ala. Nah, contohnya ifta'ala sebelum taknya ini adalah huruf dal ya, huruf dal. Maka susah diomongnya. Ini idgham mutajanisen kalau kalian pernah masih ingat. Kalau pernah sih pasti pernah ya belajar tajwid itu kan karena satu jenis jadi susah ngomongnya ya. It coba siapa? Bimo Bimo baca itu itadafa'a. Susah nggak kamu bacanya Bimo? Baca dong. Betul. Yang nomor 2 baca coba. Susah nggak? Istakaro. Betul. Kemudian yang ini baca coba. Istahama. Susah. Lidah kita tuh melencongnya susah. Maka digantilah. Diganti dengan apa Ustazah? Dengan dal. Kan judulnya ibdal dal. Ibdal itu diganti, dal itu dengan huruf dal. Berarti diganti dengan huruf dal. Apa Ustazah yang diganti? Taknya. Ya. Yang diganti adalah taknya. Dari wazan apa? Dari wazan ifta'ala. Kapan digantinya Ustazah? Jadi pertanyaannya apa tadi? Namanya apa Ustazah? Ibdal dal. Artinya apa Ustazah? Diganti dengan huruf dal. Kapan Ustazah diganti huruf dalnya? Kalau wazan ifta'ala. Apa yang diganti? Taknya. Taknya yang diganti. Kapan Ustazah digantinya? Kalau tak ini ketemu dengan zal, zal sama za, ya kan? Contoh, ittafa'a jadinya iddafa'a karena dalnya eh, kembar ya, Nak. Ini kan kembar nih ya. Maka ditasdidin aja. Iddafa'a. Kemudian kalau ini dal ketemu zal, ini hampir sama bacanya, susah. Kita nggak akan bisa nih ya. Ini diganti ya, digabungkan ya, kembar digabungkan menjadi idzakaro, pakainya zal. Yang dipakai yang huruf depannya. Idzakaro. Nah, kalau ini izdahama ya. Dari sini bisa dipahami? Ada pertanyaan, Nak? Ibdal dal? Nggak ada ya, kayaknya bisa dipahami juga. Nah, sama dengan ibdal dal, ada juga dengan ibdal to.
Siapa yang mau jelaskan ke teman-teman ibdal to kira-kiranya? Boleh ya kita mau minta siapa? Ayo teman-teman. Ale, coba Ale jelaskan ibdal to Ale. Makan Ale. Ale, ibdal to. Nah, Ustazah, Mm-mm. Ibdal Sepahamnya aja, Tok. nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Sepaham Ale aja, Iya, Ustazah. nggak apa-apa. Sepahamnya aja. Kalau sepaham Ale di Ibdal Tok ini dia Mm. itu Mm-mm. perubahan bentuk kata di mana Mm-mm. satu huruf itu diganti sama huruf lain. Huruf lainnya tuh to, zo, sod, do sama oh enggak itu doang. 4 huruf itu. Oke. Terus penerapannya tuh kayak berarti ini dibacanya tuh jadi kayak ada tasjid kayak gitu nggak sih Ustazah? Sepaham Ale sih gitu. Mm-mm. Yang ini jadi kayak oh iya deng, ini ada setelahnya. Oke, Dari siap. tola'a jadi it tola'a Oke, bagus. Udah Ale, gitu udah jadinya. udah sedikit agak nyambung-nyambung, tapi kita akan bersama-sama membahas sedikit ya, Ale ya. Tapi oke, udah oke ya, udah tersambung sedikit. Jadi teman-teman, kalau tadi ibdal apa, Ale? Yang Ibdal sebelum to Ustazah. ibdal to, ibdal apa? Ibdal dal. Ibdal dal. Ibdal dal. Sama dengan ibdal to, yang diganti itu bukan huruf to, zo, sotnya, tapi yang diganti adalah taknya. Ya, ala wazni ifta'ala. Yang diganti itu taknya di sini. Ifta'ala ini loh yang diganti, taknya. Kenapa usahanya diganti? Karena sebelum tak itu bertemu dengan to, zo, sot, do. Nah, susah tuh ngomongnya. Coba Ale baca ini, coba dibaca. It it ta'ala. Susah Susah kan? dulu Iya, susah. dari Memang to ke betul susah. ta'nya. Nah, il tadhara, istana'a, il tada, ittaroba, susah lah ya. Usada juga susah. Nah, teman-teman, karena susah ini, maka taknya itu diganti dengan to. Ya, kalau ada double to, ini double to, maka tinggal ditasdidkan. Il il-tahara, il-stana'a, il-taharoba. Nah, ini agar memudahkan kita. Maka dinamakan dengan ibdal to. Gitu ya, Le ya. Dan teman-teman. Ada pertanyaan? Oke. Nggak ada pertanyaan ini? Sudah paham? Tadi kalau dilihat dari apa namanya? Latihan-latihan yang kalian lakukan, kalian sudah paham ya. Nah, jadi teman-teman, usah ulangi lagi. Kalau misalnya iklal itu ada iklal bil qalb, ini dikasih kemudahan banget sama Ahfarid karena kita dikasih ininya ya, mind map-nya ya. Iklal bil qalb nanti ada qalbul waw, qalbul ya, qalbul hamzah, qalbul alif, qalbul ta. Kemudian ada iklal bil hafdi sama iklal bitaskin. Kemudian ibdalnya ibdal dal sama ibdal to. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan kah? Nggak ada. Semoga paham ya, Nak ya. Paham, insya Allah Ustazah. Ada tambahan? Insya Allah. Oke, kalau sudah paham, sudah akhiri di sini boleh. Usada share ya. Nanti langsung aja sih. Udah punya. Usada share di Ale ya. Mana sih Nabila Rahma? Usada kemarin baru share Nabila sama A-nya. Nah, ini tolong di-sharekan ke teman-teman ya, Ale. Usada share ke kamu. Malia. Tapi berdasarkan tadi ya kalian sudah
dimaterikan itu udah bagus juga, udah lengkap juga. Tinggal Ustazah tuh cuman memberikan apa namanya mind map-nya ya. Artinya sebenarnya kita lagi belajar apa sih di sini kayak gitu. Menambahkan sedikit aja. Tapi ala kulli hal jayyid wa mafhum ya. Mafhum lil fahmi ya. Kemudian nggak ada tambahan juga sih dari Ustazah, itu aja. Oke, kalau gitu kita akhiri. Arsal tuh ila ale, mungkin ale antu share ila asdaqa ya, fil majmu'ah gitu ya. Nahtadim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Naltaqi insyaallah fi usbil qadim ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukur Warahmatullahi Ustazah. wabarakatuh. Iya.